Shalom, selamat malam Jemaat Gemino Nazaret. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah rumah tangga Rabu 25 November 2020 yang akan kita lakukan secara online. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus di dalam kita mengikuti ibadah pada malam hari ini, agar kiranya Roh Kuduslah akan memimpin kita di dalam ibadah pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita nyanyikan nyanyian pembukaan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Panggilan beribadah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Mari kita datang kepadanya, sebab hanya Engkaulah sumber sukacita kami. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami di sepanjang kehidupan kami, khususnya di hari Rabu yang indah ini. Engkau memberkati kami dari pagi, siang, sore sampai malam hari ini. Kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan tindakan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami. Itu adalah karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan pada malam hari ini Engkau juga telah memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama Jemaat Gemino Nazaret untuk mengikuti ibadah rumah tangga. Tuhan, berkati hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga ketika kami mengikuti ibadah ini, kami dapat mempunyai hikmat yang berasal daripadamu untuk memuji memuliakan namamu, menyenangkan hatimu lewat puji-pujian yang kami lakukan, serta berkati hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan yang Engkau akan sampaikan melalui hambanya. Kiranya Roh Kudus akan memberkati kami sehingga ibadah rumah tangga ini dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga sampai selesai hanya dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 64 ayat yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan.
Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang pada malam hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Penatua Valdi Inkirewang. Kami persilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih Gemindo Jemaat Nazaret. Kita kembali berjumpa pada malam hari ini di ibadah rumah tangga. Dan pada malam hari ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan menerima firman Tuhan, kita meminta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Selamat malam Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus. Pada malam hari yang indah ini Bapa, ketika kami yang disatukan di dalam persekutuan yang indah, di dalam ibadah rumah tangga, kami bersatu hati dengan kerinduan dan sukacita yang sama untuk menyambut firman Tuhan yang akan kami pakai untuk menjadi panduan kami dalam menjalani hari lepas hari di dalam perkenanan Tuhan. Karena itu pada saat ini Bapa, kami manusia yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan, Tuhan mulayakan kami, Tuhan mulayakan hati kami agar kami layak menerima firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat tetap tinggal diam di dalam hati kami, dan olehnya kami dapat boleh bertumbuh di dalam iman dan berbuah untuk menjadi terang Kristus bagi sekitar kami. Karena itu Bapa, kuasai kami dengan Roh Kudus. Kami mau tolak segala kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu kami dalam menerima firman Tuhan. Kiranya Bapa, firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah semua yang hamba katakan hanya berasal dari sumber kebenaran firman Tuhan saja, sehingga yang mendengarkan dapat peroleh berkat. Dan lewat pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini, kami semua dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, inilah kami anak-anak Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama di 1 Tawarik pasal yang keempat, di mana pembacaan firman Tuhan terambil dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita sangat sering menyanyikan sebuah pujian yang biasanya kita bawakan di akhir ibadah atau setelah berkat. Bahkan pujian ini sudah sering dipakai menggantikan lagu Bapa Terima Kasih atau lagu Amin atau nyanyian ordinarium yang biasa kita bawakan setelah menerima berkat. Lagu ini adalah doa Yabes. Apa yang istimewa dari doa Yabes sehingga lagu ini menjadi sangat terkenal di kalangan umat Kristen? Yabes bukanlah seorang tokoh Alkitab yang sering kita dengar. Ia tidak terlalu terkenal. Bahkan di dalam Alkitab hanya disebutkan di dalam 2 ayat dari 31.171 ayat di Alkitab. Hanya 2 ayat yang sudah kita baca barusan di Alkitab terjemahan baru LAI disebutkan nama Yabes. Doa Yabes ini pun isinya banyak dipertentangkan lintas gereja, karena nyanyian pujian ini dianggap beberapa gereja sebagai lagu yang mendukung teori kemakmuran, yang isinya seolah-olah mengandung mantra untuk meminta kelimpahan secara jasmani. Bahkan ada beberapa pandangan yang mengatakan seolah-olah doa ini adalah doa yang rakus, doa yang sifatnya memaksa, doa yang seperti menuntut Tuhan atau mengatur-atur Tuhan, doa yang egois dan sangat ambisius karena isinya begitu meminta hal yang luar biasa untuk diri kita. Lalu apabila muncul dari pandangan-pandangan ini
mengapa kita masih sangat sering melakukan doa Yabes sebagai lagu menerima berkat? Apabila doa Yabes benar adalah doa yang egois dan ambisius, lalu mengapa pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini disebutkan bahwa doa oleh Yabes justru direspon oleh Tuhan, dikabulkan kepada Yabes, dan bahkan lewat doa tersebut Yabes menjadi dimuliakan di antara saudara-saudaranya? Mari kita bersama-sama melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Kitab Tawarikh adalah kitab yang memuat silsilah dan sejarah dari kerajaan Yehuda. Kitab ini ditulis oleh Ezra, kemungkinan kepada orang-orang Yehuda yang baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Selama pembuangan di Babel, warga Yehuda hidup di dalam tawanan, hidup di dalam keterpurukan, sehingga di dalamnya keadaan rohani mereka menjadi sangat lapuk, menjadi sangat penuh kecemasan dan kebimbangan. Apakah janji Tuhan terhadap nenek moyang mereka akan masih berlaku? Lalu di tengah-tengah krisis rohani tersebut, di tengah keadaan bangsa Yehuda, lahirlah seorang anak laki-laki. Mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi pada masa itu, mereka sering kali menamai anak yang baru lahir sesuai dengan kondisi yang ada atau kejadian yang terjadi pada saat itu. Dan oleh ibunya, anak laki-laki ini dinamai Yabes. Mengapa? Karena ibunya mengalami kesakitan yang luar biasa ketika melahirkan Yabes, sehingga arti Yabes itu sendiri dituliskan dalam Alkitab adalah kesakitan. Ibunya mengalami kesakitan yang luar biasa. Ketika seorang ibu melahirkan, ia harusnya merasakan sukacita, tapi yang diingat oleh ibunya adalah kesakitan tersebut. Mungkin ibu Yabes mengalami kekecewaan karena rasa sakit tersebut. Mungkin juga ibu Yabes menamainya demikian karena ia memprediksi bahwa masa depan Yabes adalah masa depan yang penuh kesengsaraan oleh karena kesakitan yang ia derita selama proses melahirkan. Maka kita bisa bayangkan di dalam kehidupan Yabes, beban nama Yabes yang artinya kesakitan, perlakuan oleh ibunya dan mungkin lingkungannya yang menganggap bahwa Yabes lahir dalam keadaan atau kondisi yang kurang baik, dan juga kondisi dari bangsa Yehuda itu sendiri di zaman kehidupan Yabes. Kita bayangkan bahwa kehidupan Yabes pada saat itu jauh dari kata sukacita, jauh dari kata kelimpahan, jauh dari kata kesejahteraan. Namun di dalam kesesakannya, di dalam penderitaan tersebut, di dalam kesengsaraan inilah Yabes kemudian berdoa. Kita lihat kembali apa isi doa Yabes. Di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Yabes berseru kepada Allah Israel. Mari Bapak Ibu kita lihat cara Yabes berdoa. Yabes berseru. Yabes bukan menjerit penuh dengan kekecewaan. Yabes bukan berteriak penuh dengan kemarahan. Yabes bukan menangis penuh dengan kesedihan, tapi Yabes berseru. Seruan itu terjadi ketika kita yakin. Seruan terjadi apabila kita sedang percaya diri. Seruan terjadi ketika kita penuh semangat dan gairah. Seruan terjadi saat jiwa kita meluap-luap dan bergelora. Dan Yabes berseru. Dalam hal ini, Yabes berseru dalam doanya kepada Allah Israel dengan iman dan penuh dengan keyakinan. Selanjutnya dikatakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sungguh luar biasa ketika kita memperhatikan kalimat yang diucapkan di dalam doa Yabes. Yabes berani meminta hal yang begitu luar biasa. Berkati aku berlimpah-limpah. Butuh keyakinan yang begitu besar untuk mengucapkan doa yang begitu bold, begitu tebal kepada Tuhan. Hal ini dilakukan Yabes bukan karena ia serakah atau ia rakus atau begitu ambisius. Ia meminta hal yang berlimpah-limpah, hal yang besar karena ia sadar akan kebesaran Tuhan. Ia mengakui otoritas Tuhan Allah Israel, pencipta semesta, pemilik alam raya. Ia mengagungkan kebesaran dan kuasa Tuhan lewat doanya.
berkati aku berlimpah-limpah. Kita perhatikan bukan soal kelimpahannya atau berkatnya, tetapi sikap hati Yabes yang penuh dengan keyakinan, penuh dengan kepercayaan bahwa Tuhannya adalah Tuhan Israel yang begitu besar melebihi apapun, lebih besar bahkan dari masalah atau pergumulannya sekalipun. Awal doa yang begitu berani. Yang kedua selanjutnya, dan memperluas daerahku. Mengapa? Kita tidak tahu banyak soal latar belakang Yabes. Mungkin ia adalah seorang peternak atau gembala, atau mungkin ia seorang petani. Yang jelas, Yabes meminta agar Tuhan mengizinkan dia untuk berkarya dengan lebih lagi. Perluaslah daerahku, agar aku bisa bekerja dengan lebih dahsyat. Perhatikan bahwa doa Yabes bukanlah doa yang cengeng yang minta rejeki untuk jatuh dari langit. Yabes menyadari betul bahwa lewat pengalaman hidupnya, lewat pengalaman bangsa Yehuda, ia harus berkarya, ia harus dibentuk dalam proses, ia harus dipakai Tuhan. Yabes menyadari bahwa semakin banyak berkat, semakin banyak ternak atau tanaman yang ia miliki, maka semakin luas juga daerah yang ia butuhkan. Ini berarti Yabes menyadari bahwa di dalam berkat Tuhan ada tanggung jawab atas jawaban dari doa kita. Selanjutnya, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Lewat jawaban doa Tuhan, Yabes tidak mau jumawa. Ia menyadari bahwa di dalam berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan, akan ada banyak godaan yang bisa melunturkan kesetiaan Yabes. Karena itu ia minta tangan Tuhan untuk tetap menyertainya. Ia mengundang Tuhan untuk tetap hadir di dalam kehidupannya. Bahkan lebih daripada itu, ia meminta Tuhan untuk tetap selalu melindunginya agar ia tidak jatuh di dalam malapetaka. Sungguh luar biasa sikap hati Yabes yang dengan konsisten mengakui Tuhan sebagai satu-satunya sosok yang mempunyai otoritas di dalam kehidupannya, dan di dalam pemahaman bahwa di dalam penderitaan dan kesusahannya sekalipun, pengharapan akan kasih Tuhan itu tetap ada dan Tuhan akan tetap memelihara umatnya. Lalu yang terakhir, kalimat penutup doanya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yabes artinya kesakitan. Poin ini adalah poin doa yang terakhir namun berdampak sangat besar. Yabes menyadari bahwa ia hidup di dalam kesakitan bahkan semenjak ia lahir. Arti namanya secara harfiah adalah kesakitan. Namun, Yabes tidak mau terjebak di dalam latar belakangnya. Ia menolak anggapan atau prediksi ibunya atau sekitarnya bahwa hidupnya hanya akan dipenuhi dengan kesakitan. Penutup doa yang Yabes serukan adalah sebuah perubahan total dari kehidupan masa lalunya. Ia tahu bahwa kuasa Tuhan dapat memutarbalikkan nasib atau takdir, bahwa pengharapan itu nyata serta besar kuasanya. Lalu Bapak Ibu, doa Yabes yang sangat berani ini, dari mana ia mendapatkan iman dan keyakinan yang sebesar ini? Bapak Ibu, tentu saja Yabes sebagai seorang anak dari bangsa Yehuda, mungkin di masa kecilnya ia banyak mendengar cerita tentang pemeliharaan Tuhan, tentang kuasa, keajaiban, mujizat-mujizat yang Tuhan berlakukan di dalam perjalanan bangsa Israel mulai dari keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, menuju pembuangan. Perjalanan yang begitu panjang, dan Yabes mendengar bahwa janji Tuhan kepada nenek moyangnya tetap ada. Sehingga walau di dalam kesusahan, Yabes menumbuhkan iman di dalam hatinya bahwa Tuhan Allah Israel yang ia sering dengar adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang ia kenal. Ia memelihara hubungannya dengan Tuhan dan iman itu tumbuh di dalam hatinya. Saudara-saudara terkasih, atas kata-kata doa Yabes yang bukan saja penuh keberanian dan ketulusan, Alkitab menyatakan bahwa Allah mengabulkan permintaannya. Karena itu mari kita belajar dari Yabes bahwa di dalam setiap doa kita yang kita minta
dengan keyakinan dan pengharapan yang penuh bahwa Tuhan bukan saja akan mendengar doa kita, tapi juga mengabulkannya. Doa Yabes, pujian doa Yabes yang kita pakai di dalam peribadatan kita hari lepas hari pun, ketika kita menyebutkan atau menyanyikan doa Yabes, mari kita atur kembali pemahaman kita agar kita tidak salah, bahwa di dalam doa Yabes, fokus kita bukanlah berkatnya, bukanlah kelimpahannya, atau hal-hal yang menyangkut jasmani lainnya, melainkan kita memahami sikap hati seorang Yabes, sikap hati kita di dalam menyampaikan doa dan permohonan kita. Mari kita jadikan pengalaman hidup kita yang walaupun mungkin penuh dengan kesakitan, penuh dengan penderitaan, kekecewaan, pergumulan dan masalah. Namun seperti yang Yabes lakukan, itu semua justru membangkitkan iman kita lebih lagi, membangkitkan keyakinan kita bahwa lewat semua firman, kebaikan dan janji Tuhan yang selama ini sering kita dengar di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam Alkitab, di dalam gereja, di dalam ibadah-ibadah yang kita hadiri, bahwa ya dan amin, Tuhan mampu dan akan mengubahkan kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang indah, jauh dari penderitaan dan penuh sukacita bersama Tuhan. Sehingga doa Yabes bukanlah jerit hati kekecewaan, bukanlah jerit hati amarah, bukanlah kekesalan atau amarah, atau tuntutan yang begitu berlebihan kepada Tuhan. Namun doa Yabes adalah sikap hati kita yang berani meminta berkat Tuhan. Berani karena kita tahu Tuhan adalah Allah Israel, Allah yang mempunyai segalanya, yang mengasihi kita, sehingga apa yang kita minta di dalam doa, ketika kita doakan dengan penuh keyakinan dan ketulusan hati, Tuhan akan mendengarnya. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Amin. Meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita masuk ke dalam pengucapan syukur. Pengucapan syukur dapat kita lakukan di rumah kita masing-masing dengan memasukkan persembahan ke dalam kotak-kotak yang telah diberikan oleh pendeta dan majelis yang bertugas. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dengarkan ajakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang berbunyi, "Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Kita menyanyikan lagu pengiring yang terambil dari Kidung Jemaat 403 ayat yang pertama. Hujan berkat kan tercurah.
Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah Engkau beritakan melalui hamba-Nya. Kiranya Engkau akan memberkati kami semua, seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan tersebut, sehingga kami mampu memahami dan mengerti dengan baik maksud dari firman Tuhan yang harus kami lakukan, sehingga firman Tuhan yang telah kami dengar dapat menjadi kekuatan kami di dalam kami menghadapi setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa, tapi lewat setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kami dikuatkan oleh firman Tuhan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami juga telah memberikan persembahan syukur di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus akan mengurapi persembahan yang telah terkumpul ini, agar kiranya persembahan ini dapat kami pergunakan untuk pelayanan kami, khususnya di tengah-tengah pelayanan Gemindo Nazaret. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan yang telah terkumpul ini, sehingga kami dapat mengelolanya dengan baik, dengan benar, dengan jujur Tuhan, dan dengan seturut kehendak-Mu, sehingga lewat persembahan yang telah terkumpul ini yang akan kami kelola dapat memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Tuomea Siwi. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
karena Yesus selalu menapai hidupku. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat, dan doa syafaat pada malam hari ini akan dibawakan oleh pelayan firman Penatua Valdi Inkiriwang. Kami persilakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat terkasih, tiba saatnya kita akan menaikkan doa kita di dalam syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa, Tuhan Allah Israel. Pada malam hari yang begitu indah ini Bapa, kami di dalam persekutuan Gemindo Nazaret. Walaupun kami terpisah satu sama lain, namun kami tetap di dalam kerinduan yang sama. Ketika kami bersatu di dalam ibadah ini, memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami mau renungkan bersama-sama tentang kekuatan doa. Karena itu Bapa, saat ini, pada kesempatan ini, ketika Tuhan mengizinkan kami untuk menjadi mesbah doa bagi jemaat Tuhan, untuk mengangkat dan menjadi penopang-penopang di dalam doa, kami bersatu hati, dan kami yakin dan sadari penuh bahwa Tuhanlah yang mempunyai kuasa yang begitu besar untuk mendengar dan mengabulkan doa kami. Pada malam hari ini, dengan sikap hati yang kami teladani dari Yabes, kami yakin dan percaya bahwa setiap doa yang kami naikkan, setiap permohonan dan harapan yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Karena kami yakini dengan penuh bahwa Tuhanlah Allah kami yang begitu besar, yang mempunyai kehidupan kami, yang berkuasa di atas dunia ini. Karena itu Bapa, dalam kerendahan hati kami, di dalam penderitaan kesakitan kami, bahkan di dalam pergumulan dan masalah kami tetap yakin bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, bahwa Tuhan akan berkuasa dan campur tangan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mau berdoa. Ketika kami disatukan di dalam ibadah rumah tangga, kami beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan dalam kegiatan keseharian kami, baik kami maupun anggota keluarga kami yang kami kasihi, di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, di dalam kehidupan, dalam memelihara rumah tangga kami. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di dalam rumah kami. Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam setiap detik yang kami lewati, Tuhan ada dan selalu ada. Karena itu Tuhan, ketika kami bekerja, Tuhan mau sertai kami dalam pekerjaan kami. Tuhan mau lindungi kami dalam setiap perjalanan yang kami lakukan. Setiap orang yang kami jumpai, kami tidak mengenal siapa atau dari mana mereka berasal. Tapi Tuhan akan selalu melindungi kami, sehingga kami terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dari bahaya-bahaya terpaparnya virus atau penyakit, ataupun juga dari rancangan-rancangan jahat yang orang lain rencanakan untuk kehidupan kami. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami, dan di dalam lingkungan pekerjaan kami pun, kami dapat menghasilkan berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk kehidupan kami ataupun keluarga kami. Di dalam pekerjaan kami dapat boleh menjaga relasi dan komunikasi yang baik dengan rekan-rekan kami, dan kami pun di dalam lingkungan pekerjaan dapat memancarkan sinar Tuhan dengan berlaku penuh hikmat dan kejujuran. Juga para ibu rumah tangga dalam tugas mulia mereka, merawat suami, mendidik anak-anak, dan memelihara rumah. Tuhan mau selalu memberikan kekuatan dan kesehatan, perlindungan, bahkan sukacita di dalam hati ketika para ibu rumah tangga melakukan tugas mereka, sehingga rumah mereka dipenuhi dengan kehangatan, dipenuhi dengan cinta kasih di dalam keluarga. Tuhan mau memberkati mereka. Para anak-anak di dalam pendidikan mereka, mungkin juga yang sedang di dalam rencana untuk mencari pekerjaan, Tuhan mau memberkati di dalam kehidupan, masa depan dan cita-cita mereka,
agar mereka bisa menjalani pendidikan yang baik dan mereka dapat memperoleh kesempatan lewat pintu-pintu yang Tuhan sediakan dan Tuhan bukakan untuk mereka, sehingga masa depan mereka adalah masa depan yang terjamin di dalam Tuhan. Kau berkati dan pelihara kehidupan keluarga kami dalam setiap masalah apapun yang mungkin sedang dihadapi atau digumuli di dalam keluarga kami. Tuhan yang mau campur tangan menyelesaikan, sehingga rumah tangga kami selalu terpelihara di dalam Tuhan. Juga mungkin apabila ada anggota keluarga kami yang sedang mengalami kesakitan atau sedang melakukan pemulihan dari kesakitan yang diderita, Tuhan mau turut campur tangan dan menjamah mereka agar pemulihan itu terjadi dan di dalamnya kami dapat selalu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, Gemindo Nazaret yang kami cintai, di dalam pelayanan Ibu Pendeta Mariam Bansaga yang menggembalakan jemaat Tuhan. Kau berikan ia selalu kekuatan dan perlindungan di dalam ia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dalam ia melaksanakan studinya, dan juga berkat di dalam keluarganya. Tuhan memberkati para majelis presbiter pelayan khusus maupun pengurus kategorial, semua yang sudah Tuhan percayakan untuk melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan yang mau memampukan kami ketika kami mengalami atau menghadapi kesulitan dan tantangan di dalam pelayanan. Kami yakin dan percaya itu semua Tuhan izinkan terjadi agar kami bisa lebih lagi menunjukkan kesetiaan kami di dalam pelayanan, di dalam tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Dan di dalam kehidupan kami pun Tuhan akan campur tangan dan ikut bekerja agar kehidupan kami di dalam pelayanan kami selalu diberkati oleh Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam setiap program kerja yang kami susun, kiranya Bapa, semuanya dapat terlaksana oleh campur tangan Tuhan, dan di dalamnya ada anggaran-anggaran yang kami butuhkan. Kami yakin Tuhan menyediakan sehingga semua tugas dan tanggung jawab yang akan kami lakukan dalam pelayanan kami, semuanya dapat terwujud realisasi. Dan kami yang kami melaksanakan dengan penuh hikmat dan ketulusan, sehingga jemaat dapat diberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami saat ini, khususnya ketika kami masih dihantui dan dibayang-bayangi oleh kegelisahan dan ketakutan atas ancaman COVID-19 yang sudah melanda dunia dan bangsa negara kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang mau ikut campur tangan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat lebih dikuatkan di dalam kesehatan kami, sehingga kami dapat selalu terhindar dari bahaya dan resiko terpaparnya virus ini Bapa. Semua garda terdepan sampai garda terbelakang yang ikut membantu berjuang melawan penyakit ini dan merawat mereka yang telah terjangkit. Tuhan mau sertai dan lindungi mereka, berikan mereka kekuatan dan imun tubuh yang baik, sehingga dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, mereka senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Mereka yang telah ditinggalkan oleh anggota keluarga, Tuhan mau hibur mereka, berikan mereka kekuatan yang hanya berasal daripada Tuhan. Juga Bapa, dalam menemukan vaksin untuk melawan penyakit ini, Tuhan berkati setiap prosesnya dan setiap perkembangannya, agar mereka yang Tuhan sudah percayakan untuk membuat vaksin ini, Tuhan berikan hikmat, sehingga pada waktu yang terbaik nanti, vaksin ini dapat menjadi jawaban untuk melawan pandemi ini. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai, yang di dalamnya kami tinggal. Tuhan, ketika kami melihat keadaan bangsa ini, khususnya pada hari-hari ini, banyak hal-hal yang mengkhawatirkan yang terjadi. Pemecah belah yang mau menghancurkan negara kami. Tuhan, Engkau mau ikut campur tangan, memulihkan bangsa ini, agar bangsa ini bisa hidup di dalam kesatuan dan kerukunan yang baik. Dan pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan percayakan, mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan daerah, bahkan yang terkecil sekalipun dalam tingkat tetangga, Tuhan memberkati mereka semua yang sudah Tuhan berikan kepercayaan untuk memimpin kami, agar mereka dapat melaksanakan tugas amanat rakyat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan, sehingga mereka dapat membangun bangsa ini
dan semua keputusan-keputusan yang diambil, kiranya semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, agar semua yang baik dan terbaik terjadi untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, ketika kami akan kembali di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami akan kembali tidur beristirahat. Di dalam tidur kami yakin dan percaya Tuhan mencurahkan berkat-berkat Tuhan, sehingga esok hari kami dapat dibangunkan dengan keadaan tubuh yang sehat, penuh dengan kekuatan baru, siap untuk menjalani hari yang penuh sukacita, siap untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ketika kami meminta dengan penuh ketulusan hati, Tuhan mendengar doa kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepada Tuhan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat, mari kita menyanyikan bersama-sama nyanyian penutup yang terambil dari Kidung Jemaat 457 ayat pertama, Ya Tuhan tiap jam. Saudara semua, setelah kita memuliakan nama Allah, sang keindahan, kebaikan, dan kebenaran lewat ibadah kita, maka kiranya kita juga mempermuliakan namanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka undurlah dari ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang menciptamu dengan cinta, merahmatimu dengan kesadaran bahwa tujuan hidupmu adalah senantiasa untuk mempermuliakan namanya lewat sikap dan kata. Dan kiranya Kristus yang tersalib hina namun bangkit mulia, menganugerahimu dengan kesediaan untuk menerima hidupmu yang rapuh namun sungguh berharga di matanya. Kiranya Roh-Nya yang kudus memberimu kejernihan batin untuk melihat kemuliaan Allah di dalam hidup sesama kita, bahkan yang dianggap rendah dan nista oleh dunia. Maka biarlah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, harap, dan cinta kasih-Mu hari ini, esok, dan sampai kita bertemu kembali. Amin.
Demikian ibadah pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang telah berpartisipasi mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati saudara di dalam seluruh aktivitas saudara dan di dalam keistirahatan saudara pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.